Hai adik-adik, jumpa kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan trigonometri pada video sebelumnya. Di sini nanti khusus kita bahas sudut rangkap 2. Agar lebih paham, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Langsung kita mulai. Jadi di sini kita turunkan rumus sudut rangkap 2. Jadi yang pertama nanti adalah kita bahas sinus 2 alfa. Jadi sinus 2 alfa ini bisa kita buat adalah sinus alfa tambah alfa. Jadi pada sebelumnya udah kita buat kalau sinus X tambah Y kan rumusnya sin kali cos tambah cos kali sin. Karena sini sudutnya sama, makanya bisa kita buat sinus alfa cos alfa tambah cos alfa sin alfa. Kebetulan nilai ini sama, hasil perkalian sama, maka ini bisa kita jumlahkan. Maka nanti kita peroleh sinus 2 alfa adalah 2 sinus alfa kali cos alfa. Itu dia. Yang kedua, ini adalah cos 2 alfa. Ini juga sama caranya. Berarti bisa kita ganti adalah cos alfa tambah alfa. Itu dia. Jadi ingat minggu yang lalu kan kalau cos X tambah Y, cos sin. Itu dia. Maka ini tinggal kita ganti X sama Y dengan alfa. Berarti jadi cos kali cos, sinus kali sinus. Seperti ini kita peroleh cos kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Jadi rumus ini nanti bisa kita turunkan. Ingat kembali rumus identitas pada trigonometri. Oke, yang sebelumnya kan kita buat sinus kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa, ini kan sama dengan 1. Dari sini kita peroleh bahwa sinus kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kalau cos kuadrat alfa nanti adalah sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Jadi nanti dengan mensubstitusi kedua bentuk ini ke persamaan yang ini, maka nanti kita peroleh cos 2 alfa itu sama juga dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1, atau 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Mungkin nanti bertanya, bang kok banyak kali rumusnya? Justru ini membantu. Kalau nanti dikasih tahu misalnya cos sama sin, ya gunakan rumus yang ini. Kalau hanya sinusnya aja yang dikasih tahu, gunakan rumus yang di bawah. Kalau cosnya aja yang dikasih tahu, berarti gunakan rumus yang tengah. Jadi lebih gampang dia, bisa ya. Oke, yang ketiga, nanti kalau diminta soal dia tangan 2 alfa, ini artinya berarti tangan alfa tambah alfa. Oke, minggu yang lalu juga sudah kita buat tangan X tambah Y, kan rumusnya tangan X tambah tangan Y dibagi 1 kurang tangan X kali tangan Y. Sekarang tinggal kita ganti aja X sama Y nya ganti dengan alfa, maka kita peroleh ini tangan alfa tambah tangan alfa dibagi 1 kurang tangan alfa kali tangan alfa. Oke, tangan tambah tangan jadi 2 tangan alfa ya. Tangan kali tangan jadi tangan kuadrat alfa. Maka kita peroleh tangan 2 alfa itu adalah 2 tangan alfa dibagi 1 kurang tangan kuadrat alfa. Jadi inilah rumus untuk rumus sudut rangkap. Oke, langsung kita mulai ke contoh biar lebih jelas. Jadi kita baca bersama ya. Di sini katanya sinus A sama dengan 1/3. Tentukanlah nilai sinus 2A cos 2A tangan 2A. Itu dia. Berarti ini pertanyaannya. Udah jelas ya? Berarti untuk nanti memperoleh nilai sin, cos dan tangan kan ini harus komplit kita tahu semua. Tahu kita berapa sinusnya, cosnya, tangannya. Ingat pada awal kemarin kalau dikasih tahu salah satu fungsi untuk mencari nilai yang lain, ya cukup kita gambarkan pada segitiga siku-siku. Coba kita gambar dulu. Oke, kita gambar segitiga siku-sikunya ya. Ini kita buat siku-siku di sini ya. Ini kita buat sudutnya A. Di sini siku-siku. Itu dia. Oke, sekarang ingat apa pengertian sinus? Sinus itu kan depan per miring. Berarti yang satunya ini nanti kita anggap sebagai depan, berarti tiganya ini kita anggap sebagai miring ya. Oke, berarti yang mana jadi depan? Ini depannya. Oke, ini kita buat depannya nanti sama dengan 1. Oke, berarti ini miringnya ya. Ini sama dengan 3. Berarti kita cari samping ya. Oke, maka dari sini kita buat langsung, berarti samping sama dengan berarti akar dari. Langsung ya, berarti miring kuadrat kurang. Oke, berarti kita buat berarti jadi 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Oke, coba kita akarkan. Maka sini kan jadi 9 ya. 9 kurang 1 berarti jadi akar daripada 8. Atau ini bisa kita buat 4 kali 2. Oke, berarti ini bisa sama dengan 2 akar 2. Berarti sini jelas ya. Depannya sama dengan 1, miringnya sama dengan 3, sampingnya sama dengan 2 akar 2. Jadi kalau seandainya kita
minta berapa coba kosnya. Ingat, kos itu kan samping per miring, berarti 2/2/3. Oke, berapa coba tangannya? Tangan itu kan depan per samping, berarti 1 dibagi 2/2. Sekarang kita mulai satu-satu pertanyaannya. Yang pertama, di sini kan diminta soal adalah sinus 2A. Oke, coba kita jabarkan. Apa itu rumus sinus 2A? Berarti ini kan kita buat 2 sinus A dikali cos A. Oke, sekarang kita masukkan 2 kali. Ingat, sinus tadi sudah dikasih tahu ya, depan per miring. Berarti kita buat tinggal 1/3 ya. Oke, kali cos. Apa pengertian cos? Samping per miring. Ini sampingnya adalah 2/2 ya, baru dibagikan juga 3. Berarti coba kita kalikan. Berarti 2 kali 1 2 ya, kali 2 4, kali akar 2 berarti 4/2. Oke, baru dibagi 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, inilah nilai sinus 2A. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ini kan nilai diminta soal adalah cos 2A. Oke, cos 2A. Ini sama seperti yang tadi. Ini kan 3 rumus ya Bang. Yang mana kita gunakan? Ya tergantung yang dikasih tahu. Kalau dikasih tahu semuanya, ya lebih cepat kita pakai rumus yang pertama. Ini tadi kan rumusnya adalah cos kuadrat A dikurang ini sinus kuadrat A. Oke, berarti tinggal kita masukkan berapa nilai sinus A-nya. Ini kan berapa nilai cos A-nya? Cos tadi kan samping per miring. Berarti ini kita buat 2/2. Ini per 3 ya. Kita kuadratkan. Oke, kurang sinus kuadrat A. Sinusnya tadi kan 1/3. Berarti ini jadi 1/3 ini kita kuadratkan. Oke, maka sini kita buat sama dengan 2/2 dikuadratkan. 2/2 4 ya. Akar 2 dikali akar 2 jadi 2. 4 kali 2 berarti jadi 8 ya. Ini kan sama dengan 8/9 dikurang. Oke, ini 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, berarti ini jadi 1/9. Oke, 8 kurang 1 berarti 7/9. Oke, inilah nanti nilai daripada cos 2A. Oke, sekarang yang terakhir dari soal nomor 1 ini diminta soal adalah tangan 2A. Oke, mungkin tadi adik-adik berpikir kita masukkan ke sini Bang, kan ini kan, ya bisa juga. Cuma cara ini paling agak lama dia. Berarti kita langsung aja ingat apa kemarin pengertian tangan. Tangan itu kan sama aja artinya dengan sinus nanti 2A kita bagi dengan cos 2A. Oke, mungkin adik bertanya, kenapa kita masukkan ke rumus yang ini? Karena udah jelas, udah dapat berapa nilai sinusnya, berapa nilai cosnya, tinggal kita bagi aja. Oke, masukkan berapa nilai sinusnya. Ini tadi kan 4/2/9 ya. Oke, kita bagi nilai cosnya. Ini tadi nilai cosnya adalah 7/9. Ini sesuai dengan operasi pada matematik ya. Kalau bawah sama bawah ini bisa kita matiin ya. Oke, maka tinggal nanti tangan 2-nya sama dengan kita adalah 4/2/7. Itu dia. Oke, inilah soal nomor yang pertama. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut nomor yang kedua. Ini kita baca soalnya bersama. Tentukanlah nilai sinus 2A jika dikasih tahu sinus A tambah cos A sama dengan P. Ini jelas ya. Yang diminta soal adalah sinus 2A. Kita mulai. Tadi apa rumus sinus 2A? Kan ini ya. Oke, tadi di sana kita tulis soalnya rumusnya 2 kali sinus A kali cos A. Oke, sekarang yang kita punya kan sin tambah cos sama dengan P. Yang kita perlu adalah 2 sin A cos A. Bagaimana caranya biar ketemu 2 sin A cos A? Ini harus kita pangkat 2 kedua ruas. Oke, di sini kita pangkat 2, ini kita pangkat 2. Oke, coba kita pangkat 2 sama-sama biar muncul dia. Ini kan masih ingat ya, berarti sinus kuadrat A ya. Oke, ditambah, masih ingat ya, ini kali yang ini kali yang ini berjadi 2 sinus A kali cos A. Oke, tambah yang ini berarti kita buat sini adalah cos kuadrat A. Ini sama dengan P kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita ganti. Rupanya yang tadi adalah 2, ini kan sinus 2A, berarti sama dengan 2 sin A. Berarti ini bisa kita ganti dengan sinus 2A. Nah, ini ternyata kan ini kan baru ini lagi sinus kuadrat tambah cos kuadrat. Oh, ternyata di sana 1. Oke, maka ini boleh kita sederhanakan berarti 1 tambah
Kita buat sinus 2A ini sama dengan P kuadrat. Pertanyaan soal sinus 2A. Oke, berarti itu buat sini berarti sinus 2A sama dengan P kuadrat kurang 1. Inilah pembahasan soal nomor 2. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Jadi kita baca bersama ya. Di sini dikasih tahu jika P tambah Q sama dengan sinus X, akar 2PQ sama dengan cos X. Yang jadi pertanyaanlah berapa nilai P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, jadi di sini udah jelas ya, yang diminta soal lah P kuadrat tambah Q kuadrat. Bagaimana caranya biar muncul P kuadrat tambah Q kuadrat? Berarti ini harus kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan dulu persamaan yang pertama ini kita kuadratkan kedua ruas. Oke, sekarang coba kita kuadratkan sama-sama apa yang kita peroleh. Oke, maka di sini langsung kita buat ya, berarti jadi P kuadrat tambah, oke kita kali ya, berarti jadi 2P kali Q tambah ini Q kuadrat sama dengan sinus kuadrat X. Oke, ini yang pertama. Udah? Oke, yang kedua, biar hilang juga tanda akar 2PQ-nya ini, berarti biar hilang tanda akarnya ini harus kita kuadratkan juga. Berarti ini juga kita kuadratkan, di sini juga kita kuadratkan. Oke, kalau misalnya ada tanda akar kita kuadratkan maka tewas ya. Maka di sini muncullah dia tinggal berapa sini kita buat? Berarti 2PQ. Oke, ini sama dengan ini kita kuadratkan langsung jadi cos kuadrat X. Oke, sekarang yang diminta soal adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Berarti ini tinggal kita operasikan. Ini biar hilang 2PQ-nya berarti harus kita kurang ya. Oke, ini kita kurang. Oke, berarti ketepuk tewas ya. Oke, maka di sini muncul apa hasilnya? Tinggal kita buat sini berarti P kuadrat. Oke, tambah ya karena udah hilang ya. Ini Q kuadrat sama dengan ini kita buatlah sinus kuadrat X kurang ini cos kuadrat X. Oke, cuma ini kan belum bisa kita sederhanakan ya. Ini boleh nggak kita kali minus? Ini minus. Oke, kita kalikan ini sama aja dengan cos kuadrat X kurang sinus kuadrat X. Ingat kembali tadi apa rumus cos kuadrat kurang sin kuadrat? Oke, berarti ini sama saja dengan minus daripada cos 2X. Itu dia. Inilah pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Kita baca bersama lagi ya. Ini yang diminta soal, tentukanlah nilai cos pangkat 4 dari 15 derajat dikurang sinus pangkat 4 dari 15 derajat. Oke, berarti ini kita lihat. Ini kata kuncinya adalah kita faktorkan dulu. Oke, masih ingat dulu ya, kalau misalnya ada A pangkat 4 kurang B pangkat 4, ini berarti ini B pangkat 4 ya. Oke, ini sama dengan berarti kita buat ini A pangkat 2 kurang B pangkat 2 dikali. Ini jadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini masih ingat ya rumus yang ini ya. Oke, berarti ini sekarang kita balikan saja. Berarti ini anggap saja A-nya jadi cos, baru apa? B-nya kita misalkan jadi sinus. Berarti ini sama aja kita ganti dengan ini adalah kita ganti adalah cos kuadrat 15 dikurang ini berarti sinus kuadrat 15. Oke, kita kali ini sama juga ya, berarti jadi hasilnya cos kuadrat 15 tambah sinus kuadrat 15. Oke, sekarang kita selesaikan. Ingat kembali, cos kuadrat kurang sin kuadrat rupanya sama dengan cos 2x ya. Oke, berarti ini kalau ini kita anggap x-nya 15 berarti sama aja dengan berarti cos ini kita buat 2 kali 15. Itu dia. Oke, dikali cos kuadrat tambah sin kuadrat. Ini ketemu lagi. Tadi kalau ada sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. Berarti ini cukup kita kalikan dengan 1. Berarti ini sama saja dengan hasilnya adalah cos daripada 30. Ayo, berapa nilai cos 30? Berarti ini sama dengan setengah akar 3. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor yang kelima. Oke, ini diminta soal, kita bahas soalnya. Katanya, tentukanlah nilai dari tangan 15 derajat dikurang. Ini 1 kurang tangan kuadrat 15. Oke, ini sekarang ingat kalau kita lihat di bawah ini kan mirip-mirip ke rumus tangan 2 alfa. Sekarang gini, biar nggak bingung kita tuliskan dulu. Tadi kalau tangan 2 alfa ini apa rumusnya? Tangan 2 alfa ini kan rumusnya 2
tangen alfa, oke, per ini 1 kurang tangen kuadrat alfa. Oke, masalahnya sekarang ini kan belum ada duanya. Jadi gini, biar lebih gampang kita anggap aja ini misalnya kan dulu Y. Ini Y sama dengan, berarti yang diminta soal berapa nilai Y lah kira-kira. Oke, sekarang biar sama rumusnya berarti apa? Harus kita kali 2. Oke, coba. Ini kita kalikan dengan 2. Oke, di sini kita kalikan dengan 2. Ini kita kalikan 2. Bisa kira-kira? Jelas ya? Oke, maka dari sini kita pindah ke bawah ya. Oke, ini kita pindah ke bawah. Kita pindah ke bawah. Maka dari sini kita peroleh berarti 2Y ya. Oke, ini berarti 2Y sama saja dengan, ini kita buat 2 kali tangen 15 per, ini kita buat 1 kurang tangen kuadrat. Oke, ini 15. Oke, sekarang kalau kita gantilah alfa ini sama dengan 15. Oke, berarti ini sama aja dengan rumus apa ini? Berarti 2Y ini sama aja dengan tangen, oke, 2 kali 15 atau sama aja dengan tangen daripada 30 ya. Oke, sekarang masukkan. Berarti Y itu sama dengan, inilah pertanyaan kan, sama dengan setengah dari tangen 30. Masukkan nilainya, berarti setengah kali berapa tangen 30? Ini kan 1/3 akar 3. Oke, coba kita kaliin. Maka hasilnya jadi 1/6 akar 3. Oke, inilah jawaban nomor 5. Oke, inilah pembahasan kita pada video kali ini. Nah, jadi kalau misalnya ada adik-adik kami yang kurang paham, oke, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Itu dia. Jadi nantikan video kami seterusnya. Bye bye.